Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kebetulan saya merekam video ini pada siang hari pada jam 11 pada tanggal 29 bulan 3 2021. Dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat datang di mata kuliah Matematika Diskrit pada program studi Sistem Informasi Universitas Dinamika Bangsa. Ya. Saya memulai menjelaskan kontrak perkuliahan kita pada semester ini, yang mana khusus hari ini atau pertemuan kali ini kita akan membahas tentang apa saja yang akan kita lakukan dalam 16 pertemuan ke depannya, dan juga bagaimana kontrak perkuliahan kita pada 16 pertemuan yang akan kita laksanakan tersebut. Mata kuliah Matematika Diskrit ini merupakan salah satu mata kuliah wajib yang mana dalam mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS, artinya setiap sebenarnya kalau tatap mukanya itu 90 menit, namun karena kita pembelajarannya daring, maka sesuai dengan ketentuan yang diperlakukan oleh Universitas Dinamika Bangsa, maka sistem pembelajaran dilaksanakan selama 1 minggu. Oleh sebab itu saya kabarkan atau saya kasih tahu, saya beritahukan kepada kalian semua untuk selalu pantau Edmodo untuk melakukan absensi dan juga untuk memantau materi ajar yang telah saya share di Edmodo. Ya. Sebelumnya terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Cicindri Antoni. Saya latar belakang pendidikan adalah saya S2 Fisika dan sekarang sedang menempuh mata kuliah, sedang mengambil gelar doktor di bidang matematika dan ilmu pengetahuan alam. Matematika dan ilmu pengetahuan alam. Oke, kita mulai. Dalam mata kuliah Matematika Diskrit ini ada beberapa capaian yang menjadi atau yang dibebankan kepada mata kuliah ini. Yang pertama ada dari segi sikap, ini menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dari kementerian. Yang mana setelah pembelajaran ini terlaksana, maka diharapkan ada beberapa hal komponen seperti komponen-komponen di bawah ini yang bisa tercapai, seperti kemampuan dalam bekerja sama, sikap tanggung jawab. Itu penting karena di sini tugas-tugas kalian dikerjakan secara mandiri. Kemandirian itu sendiri, komitmen dan kesungguhan hati, itu adalah bagian daripada penilaian sikap di sini. Selanjutnya ada lagi capaian yang ingin dicapai atau yang ingin diraih adalah keterampilan umum. Artinya di dalam proses penilaian itu keterampilan ini menjadi prioritas yang akan dilihat. Ada keterampilan umum. Keterampilan umum itu mencakup kinerja mandiri itu sendiri, kemampuan dalam mengambil keputusan, dan juga memiliki tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang telah diberikan. Selanjutnya ada lagi keterampilan khusus. Keterampilan khusus ini dalam mata kuliah Matematika Diskrit ini saya hubungkan dengan yang namanya proses sains, teknologi, engineering, and matematik. Kenapa demikian? Karena dalam mata kuliah ini, karena dasar dari mata kuliah Matematika Diskrit ini adalah sebagai pendukung dalam kalian memahami segala ilmu dalam sistem informasi. Nah, makanya saya hubungkan antara sains, teknologi, engineering, and matematik atau disebut dengan STEM. Selanjutnya, keterampilan khusus yang ingin dicapai juga adalah kalian mampu menerapkan beberapa konsep matematika diskrit dalam bidang komputer. Sedangkan pada bidang pengetahuan yang ingin dicapai adalah menguasai struktur dan materi dari matematika diskrit dan juga dengan tujuan untuk mendukung dalam bidang keahlian sistem informasi. Yang kedua, menguasai pemahaman tentang konsep matematika diskrit lebih mendalam. Itu adalah capaian daripada
capaian daripada prodi yang dibebankan pada mata kuliah. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah itu sendiri tidak jauh berbeda dengan yang di atas ini, hanya saja lebih diperincikan lagi. Selanjutnya, saya langsung saja dalam mata kuliah ini, ya, seperti yang saya jelaskan pada bagian awal tadi, bahwa mata kuliah matematika diskrit ini merupakan mata kuliah wajib yang harus diambil oleh semua mahasiswa di program studi sistem informasi. Bobotnya 2 SKS dengan alokasi waktu tatap muka seharusnya 90 menit. Akan tetapi karena pembelajaran daring, maka kita ikuti aturan di UNAMA. Ya. Nah, apa saja bahan yang akan dikaji dalam mata kuliah ini? Secara umum ada terkait tentang logika matematika, ada himpunan, relasi, fungsi, matrik, induksi matematika, ada pengantar analisa logaritma, dan terakhir itu adalah tentang teori graf. Ya, tentang teori graf. Dalam mengajar atau dalam proses kita diskusi dalam mata kuliah matematika diskrit ini, ada 3 sumber utama yang saya gunakan. Ada yang pertama itu adalah buku karangan Kenneth Harosen yang berjudul Discrete Mathematics and Application to Computer Science. Ya, yang kedua itu ada buku karangan Rinaldi Munir, yaitu Matematika Diskrit. Ini apa namanya? Bukunya banyak dijual di Gramedia. Ada Xiang Zhong Jack, itu Matematika Diskrit dan aplikasinya pada ilmu komputer. Selain itu juga, saya nantinya juga akan menggunakan beberapa artikel ilmiah dari jurnal bereputasi sebagai tambahan dalam mengajar mata kuliah ini. Dalam proses perkuliahan nanti, ini adalah sub-sub materi yang akan kita pelajari setiap pertemuan. Ya. Yang pertama, yaitu pada pertemuan pertama, ini saya lebih pada kontrak perkuliahan atau pengantar perkuliahan. Jadi pada pertemuan atau video pertama ini, kita cukup mendiskusikan tentang aturan-aturan atau terkait dengan proses perkuliahan nantinya. Jika ada yang ingin bertanya terkait dengan proses perkuliahan nantinya, mungkin ada yang tidak tersampaikan dalam video ini, silakan ajukan di kolom komentar Edmodo, ya. Oke, pada pertemuan kedua nantinya minggu depan kita mulai memahami konsep daripada logika matematika. Konsep logika matematika ini sangat banyak yang perlu kita pahami. Ya, dari lingkaran, konjungsi, disjungsi, implikasi yang terakhir adalah silogisme, yang pada intinya semuanya sudah dipelajari di SMP dan juga SMA. Oleh sebab itu, dalam memahami konsep logika matematika ini nanti akan saya sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Dan sistem pembelajarannya nanti saya akan membuat sistem berbasis masalah. Oleh sebab itu, setiap pertemuan akan saya share berbagai permasalahan untuk share tugas yang menjadi titik awal kalian dalam memahami konsep daripada konsep-konsep dalam matematika diskrit ini. Setelah kita memahami konsep logika matematika, ada tugas yang akan kalian kerjakan nantinya, akan dilanjutkan dengan konsep himpunan. Nah, konsep himpunan ini akan kita pelajari 2 pertemuan, yaitu pertemuan ketiga dan pertemuan keempat. Pada pertemuan ketiga, kita akan memahami cara menyatakan himpunan, kardinalitasnya seperti apa, himpunan semesta seperti apa, himpunan kosong seperti apa, himpunan bagian seperti apa. Nah, dan selanjutnya pada pertemuan keempat akan dilanjutkan tentang operasi himpunan. Ada irisan, ada gabungan, ada selisih, ada komplemen. Nah, itu pada pertemuan keempat. Nah, pada pertemuan kelima ini akan diadakan kuis. Di mana materi daripada kuis adalah materi dari pertemuan kedua, ketiga, dan keempat. Artinya dari logika dan himpunan. Ya. Sistem kuis, UTS, dan juga UAS
ada dua kemungkinan. Apakah soalnya esai ataupun pilihan ganda, nantinya saya sesuaikan dengan keadaan. Selanjutnya, pada pertemuan ke-6 kita akan belajar tentang relasi dan fungsi. Dengan subkonsep ada konsep umum relasi, cara menyatakan relasi. Cara menyatakan relasi ini ada dalam belajar tentang konsep dalam membuat relasi dalam bentuk diagram panah, himpunan pasangan berurutan, ada diagram kartesius, ada konsep umum dan juga ada kita belajar tentang konsep umum dari fungsi. Selanjutnya pada pertemuan ke-7 kita akan melanjutkan relasi dan fungsi yang sebenarnya ini saling keterkaitan, yaitu matrik. Pada matrik ini kita fokus pada 4 ini, penjumlahan, perkalian, determinan, dan juga inverse daripada matrik. Selanjutnya baru ke UTS. Materi daripada UTS adalah materi ke-6 dan juga ke-7 ini, yaitu relasi, fungsi, dan juga matrik. Pada pertemuan ke-9 baru kita mempelajari tentang induksi matematika. Pertemuan ke-10 kita masuk ke pengantar analisis algoritma, dan ke-11 masuk ke pengantar teori bahasa automata, dan pada pertemuan ke-12 ada kombinatorial dan juga peluang. Setelah pertemuan ke-12, yaitu pada pertemuan ke-13 kita kuis lagi, yaitu materinya adalah materi setelah UTS. Pada pertemuan ke-14 dan 15 kita khusus mencari tentang teori graf. Dan pada pertemuan terakhir yaitu pertemuan 16 kita UAS, yang mana materi daripada UAS adalah teori graf. Ya. Itu terkait dengan sub-sub materi yang akan kita pelajari di dalam mata kuliah matematika diskrit. Nah, selanjutnya, bagaimana terkait dengan sistem penilaian? Nah, karena perkuliahan ini kita laksanakan sesuai dengan aturan yang dilaksanakan oleh UNAMA, yaitu sistem absensi dan juga sistem perkuliahan yaitu asynchronized, artinya kalian bisa mengakses materi pada setiap dalam 1 minggu. Oleh sebab itu, dalam sistem penilaian ini 30% nilai yang merupakan persentase tertinggi itu dilihat dari tugas dan juga aktivitas kalian dalam perkuliahan nantinya. Ya. Baru 20% itu dari kuis, artinya karena kuis kita laksanakan sebanyak 2 kali, artinya 10-10. Nah, UTS 25% dan juga UAS 25%. Nah, ini terkait dengan sistem penilaian. Oleh sebab itu, saya ingin mengingatkan kepada kalian semua, mohon untuk segala apapun yang saya berikan, yang saya minta untuk dikerjakan, silakan kerjakan dan kumpulkan. Ya, sesuai dengan waktu yang telah saya tentukan. Jangan sampai pada bagian terakhir atau pertemuan terakhir kalian baru melengkapi tugas-tugas. Berpengalaman pada semester sebelumnya, saya tidak ingin yang seperti itu lagi. Sehingga saya pada semester ini hanya berpatokan pada tugas-tugas yang telah dikumpulkan sesuai dengan waktu yang telah dijadwalkan. Ya. Selanjutnya, jika ada pertanyaan terkait dengan perkuliahan atau terkait dengan konsep-konsep yang kalian tidak pahami, silakan tanyakan di Edmodo atau boleh japri langsung melalui WhatsApp saya. Tapi saya sarankan melalui Edmodo karena setiap apapun pertanyaan yang diberikan atau pertanyaan dari kalian dan apapun yang saya jawab nanti bisa menjadi informasi yang tidak kalian saja satu orang saja yang mengetahui, tetapi bisa diketahui oleh semua orang, semua peserta, semua mahasiswa dalam kelas Edmodo tersebut. Ya, demikian terkait dengan kontrak perkuliahan. Jika ada pertanyaan terkait dengan kontrak perkuliahan, silakan tanyakan melalui kolom komentar Edmodo. Dan selanjutnya, silakan pelajari materi tentang logika matematika yang akan menjadi titik yang akan menjadi menjadi dasar atau menjadi pengetahuan awal kalian untuk pertemuan selanjutnya, yaitu minggu depan kita akan belajar tentang logika matematika. Ya. Demikian perkuliahan dari saya.
Jika ada kekurangan atau terkait dengan penjelasan saya, silakan ajukan pertanyaan di kolom Edmodo. Ya, terima kasih. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.